Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas film Indonesia yang sempat tayang di bioskop Indonesia XX1. Tapi film ini salah satu film Indonesia yang paling gore, paling horor di atas dari segi seremnya ya. Dia itu lebih serem dari film Suzana yang udah legend banget. Suzana kan kalau nggak salah 17 plus ya. Kalau film ini itu dia 21 plus. Itu berarti dia punya gore-nya sangat-sangat ngeri, yes. Udah masuk kelas kriminal, bukan hantu-hantu lagi. Ya hantu juga sih, gitu. Nama filmnya adalah Para Betina Pencari Tuhan. Film ini sebenarnya gue nggak tahu ya film ini bagus apa enggak, tapi gue lihat di ratingnya itu dia di bawah rata-rata dan bukan film yang bagus juga. Tapi gue nonton waktu itu di bioskop. Untuk ending scene-nya ini dia gantung banget. Ada kayak iklan sequel baru, tapi bener-bener nggak to the point gitu maksud endingnya apa. Kelebihan dari film ini kalau menurut gue, dia itu punya kayak pemain filmnya itu terkenal semua. Ada Sarah Fajira, ada Adipati Dolken, Mawar De Jong, pokoknya orang-orang yang terkenal banget di dunia film atau dunia artis pada waktu itu ya. Dan menurut gue untuk plot filmnya itu agak aneh ya, tapi inilah sebuah kelebihan dari film ini. Temen gue waktu gue nonton film ini, gue dibilang rookie nonton film kayak gitu. Ya iya sih sebenarnya. Kalau misalnya dibandingkan waktu itu tuh, kalau nggak salah ada film apa ya, Avenger kalau nggak salah, atau film film Ant-Man kalau nggak salah, gue lupa deh. Tapi di situ gue kalau nonton Ant-Man itu kan dia filmnya terkenal lah, jadi kalau film terkenal biasanya pasti bakal dibahas sama reviewer alur cerita, jadi gue bisa nonton di situ. Tapi kalau film ini gue yakin ini kayaknya nggak, apa namanya ya, nggak dapet apa ya, nggak terlalu terkenal banget. Maksudnya hype-nya itu, dia sebenarnya filmnya terkenal tapi dia nggak bagus-bagus banget reviewnya. Jadi untuk youtuber alur cerita juga pun pasti bakal mikir-mikir untuk review film ini gitu. Dan film ini juga sulit untuk dicari sekarang. Yang gue tahu tuh gue nontonnya ori di bioskop ya gitu. Jadi gue akan jelasin. Jadi film Para Pengikut Iblis ini adalah kisah berlatar di tahun 1960. Mengikuti 3 perempuan, Sumi, Sari, dan Asih, yang menggadaikan diri mereka kepada iblis. Dari awal jadi udah serem banget kan. Terus mereka melakukan ini untuk melakukan balas dendam dan mencari kenikmatan duniawi. Berikut adalah sinopsis yang lebih detail. Sumi diperankan oleh Mawar De Jong. Tinggal sendirian dan harus merawat ayahnya yang sakit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia menjual gulai yang terbuat dari daging manusia. Desa mereka kehebohan terjadi ketika seorang gadis hilang dan kemudian ditemukan tewas. Sari Hanggini, ada adik dari gadis yang hilang, sebelumnya telah bersekutu dengan iblis, namun kembali ke jalan yang benar. Namun setelah tragedi yang menimpa adiknya, masih teror di kalangan warga desa. Asih Sarah Fajira, seperti 2 perempuannya, juga bersekutu dengan iblis. Untuk alasan yang sama, ketiga perempuan ini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka untuk bersekutu dengan kejahatan. Film ini disutradarai oleh Rako Prijanto dan diproduksi oleh Falcon Black. Para pemainnya ini lumayan terkenal. Ada Sarah Fajira, Mawar De Jong, terkenal banget sih. Sarah Fajira, Mawar De Jong, Hanggini, Adipati Dolken, Hans de Graker, Gusti Raihan, Dery Oktami, dan Phil Prasetya. 2023, gue lupa sih. Nah pokoknya gue nggak ceritain alur ceritanya guys, tadi udah gue kasih tahu gimana ya. Tapi gue lebih cerita ke after feelingnya aja. Jadi film itu yang gue tuh kalau nonton bioskop biasanya seneng aja. Nonton Susana paling nggak endingnya gue lumayan seneng gitu. Sementara untuk gue setelah nonton film ini tuh pikiran gue kosong. Gue mikir kayak emang ada ya hidup ngeri itu di dunia nyata gitu. Gue mikir kayak gitu, jadi kayak gue langsung hidup gue tuh kosong banget. Jadi film ini menurut gue sebenarnya filmnya bagus sih, cuman sangat-sangat niche. Jadi kayak nggak semua orang mana gitu nonton film kayak begini terus senang gitu. Serem banget asli. Dan ini ada adegan dimana waktu itu kayak mayatnya yang acting, gue lupa siapa namanya, yang jadi Adipati Dolken itu. Gue lupa sih, tapi intinya itu
yang jadi Adipati Dolken itu dia jadi setannya, dan itu teriaknya serem banget gitu. Dan itu yang ngeri lah untuk film Indonesia yang baru, terus genrenya kayak begitu tuh, kayak trendsetter, terus membuat suatu perubahan arus, tapi itu ngeri sih tuh. Gue pribadi setelah gue nonton film itu, gue jarang lagi melihat film-film yang super dark gitu. Dari judulnya aja ngeri kan, para betina itu kan wanita gitu. Maksudnya like, perempuan disebutnya betina, kayak ayam gitu kan, kayak what gitu. Terus pengikut iblis itu, manusia pengikut iblis itu serem banget. Dari segi judulnya aja sih. Dari segi apa lagi ya, dari segi latarnya juga itu full dark. Jadi film ini kayak film yang dia itu full untuk serem doang guys. Maksudnya dia tuh nggak ada senang-senangnya sama sekali kalau menurut gua. Kalau Susana kan paling nggak ada endingnya, yang laki-lakinya itu kalau nggak salah dia masih bisa hidup lah, walaupun Susananya meninggal, tapi masih ada ending bagusnya. Kalau film ini tuh benar-benar cuman full dark gitu. Kalau menurut gua film yang paling serem dari Indonesia ya ini, film Para Betina Pengikut Iblis. Jadi pesan moralnya dari film ini itu adalah dapat dipresentasikan sebagai peringatan tentang bahaya yang membiarkan hasrat dan dendam menguasai diri. Film ini mengeksplorasi konsekuensi buruk dari tindakan yang dilakukan oleh karakter-karakter yang bersekutu dengan iblis untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, baik itu balas dendam, kekuasaan, atau kesenangan duniawi. Menurut sutradara, film ini mencerminkan 3 ayat Al-Quran, yaitu An-Nas, Al-Imran, dan Al-Humazah, yang berbicara tentang bisikan iblis yang mengganggu manusia dan pentingnya kesabaran serta ketaatan sebagai makhluk Allah. Menunjukkan bahwa dalam menghadapi godaan dan cobaan, manusia harus tetap teguh dalam nilai-nilai kebijakan dan tidak tergoda oleh janji kosong yang akhirnya hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran. Selain itu, film ini juga menggambarkan bahwa kejahatan dan kebrutalan yang dilakukan oleh manusia bisa jauh lebih sadis daripada apa yang mungkin dilakukan oleh makhluk supernatural seperti iblis. Ini mengingatkan penonton bahwa kejahatan sejati seringkali berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Oh, gue baru paham kok nonton sinopsisnya guys. Gue nonton filmnya gak paham. Nah, intinya itu film bagus ya. Mungkin tipikal film yang hard spoken. Jadi kayak kayak istilahnya ya, kayak kalian tahu film Siksa Neraka itu kan filmnya dia hard banget ya, kayak dikasih tahu gimana manusia disiksa di neraka. Itu film yang dia nggak ya pokoknya serem lah gitu loh, jadi orang tuh nyadar. Nah ini filmnya mirip, cuman dia bedanya ini, kalau Siksa Neraka kan aftermath-nya, kalau film ini tuh kayak pas di dunianya dia tuh tersiksa. Ya menurut gue film ini lumayan berat yes. Mungkin itu kenapa dibuat 21 tahun ke atas. Tapi film ini apakah worth untuk ditonton? Menurut gue worth it kalau misalnya kalian nontonnya punya temen lah ya. Kalau sendiri menurut gue gak worth it guys. Karena film ini tuh kayak kosong gitu loh guys. Maksudnya film ini bagus, diceritakan bahwa segala konsekuensi yang ada, tapi film ini terlalu hard untuk sisi psikologinya tuh berat banget. Jadi kalau kalian nonton sendiri tuh takutnya ya energi negatifnya kalian pendam sendiri gitu. Yang nggak bahaya juga, maksudnya bukan tipikal film yang ngeri banget yang sampai dilarang, nggak juga. Tapi film ini menurut gue inappropriate, tidak pantas ditonton. Maksudnya nggak pantas ditonton untuk semua orang gitu. Tapi gue lumayan mind blowing kalau ternyata itu dari suatu implementasi dari Al-Humazah tadi, surat dalam Al-Quran. Gue nggak expect kalau ternyata itu film ada unsur agamanya. Soalnya di video filmnya itu lumayan ngeri kalau menurut gue sendiri. Kalau Siksa Neraka kan neraka masih kayak ada. Itu film yang emang kayak mencerminkan suatu ajaran agama gitu. Neraka itu ada dari disebutkan di Al-Quran. Tapi kalau kayak para betina pencari iblis, pengikut iblis itu kan kayak betina men, itu kayak agak kasar dikit gitu. Tapi nggak tahu sih. Ya itu sih kalau gue. Menurut gue film ini sebenarnya agak sedikit kurang masuk untuk semua kalangan. Jadi film ini mungkin agak flop. Tapi
buat kalian yang suka film jenis baru dan trendsetter, apa ya, bukan trendsetter, kayak dia berani berbeda dari yang lain, ini film bagus gitu. Untuk ratingnya kalau dari gua sih, kalau dari IMDb kalau nggak salah ratingnya itu di bawah 5 kalau nggak salah. Tapi kalau dari gua sendiri rating film ini itu 7/10, karena film ini itu genrenya benar-benar serem banget guys. Serem, tapi kalau film-film serem kan biasanya film-film serem terus ada kriminalnya gitu kan. Kalau itu filmnya udah serem terus kriminal, terus kata-katanya kasar gitu, terus kayak ada bang, itu disebutin ngomong kayak gitu, terus kayak omongan ya, pokoknya film-film ini tuh menurut gue lumayan apa ya, ngeri kalau menurut gue. Dari segi setannya ada, dari segi tortur tersiksanya ada, dari segi kriminal ada, dari segi bingung, kosong, hampa. Pokoknya film-film psikologikal tapi dia horor gitu, thriller juga gitu. Ya itu sih. Terima kasih yang nonton. Ya itu. Film ini udah lama rilis, tapi gue baru sempat review karena gue baru kepikiran. Thank you yang nonton. Mohon maaf lahir batin. Bye.